Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan dengan tema Islam dan Sekularisme. Kami dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fikah Inayah dengan nomor NIM 24220037. Dan saya Randy Imam Saputra dengan NIM 24220017. Saya Hairun Anwar dengan nomor NIM 24220024. Sebelum itu, kita harus ketahui apa itu Islam dan apa itu sekularisme. Nah, baik teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang Islam. Apa sih itu Islam? Nah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencakup Islam. Jadi Islam itu mencakup dari beberapa aspek seperti aspek akidah, aspek ibadah, muamalah, akhlak, adapun hukum sosial dan lain-lain. Nah, dalam Islam juga agama tidak hanya untuk urusan pribadi, tetapi juga untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Nah, itu teman-teman. Baik teman-teman, saya akan lanjut menjelaskan tentang sekularisme. Sekularisme adalah paham yang memisahkan antara agama dan urusan negara. Dalam sistem sekularisme, hukum dan kebijakan negara tidak didasarkan pada ajaran agama, melainkan pada akal, ilmu, pengetahuan, demokrasi modern. Nah, agama dianggap sebagai urusan pribadi warga negara, bukan dasar dalam penyusunan undang-undang. Nah, itu teman-teman, Islam dan sekularisme. Baik teman-teman, karena Islam dan sekularisme tadi sudah dijelaskan, mari kita lanjut di sejarah Islam dan sekularisme. Check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sekularisme dan sekularisasi. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa istilah sekularisme dan sekularisasi muncul dari barat, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan umat Islam. Sekularisme sering dipahami sebagai paham yang memisahkan antara agama dan urusan dunia, termasuk negara dan hukum. Sementara sekularisasi adalah proses pergeseran nilai agama dari ruang publik ke ranah pribadi. Menurut Nurkhalid Majid, sekularisme bukan berarti anti agama, tetapi ingin menjaga netralitas negara. Berbeda dengan nilai barat yang lahir karena penindasan gereja. Dalam Islam, istilah ini justru dipertanyakan karena agama Islam mencakup semua aspek kehidupan. Tokoh seperti Datta Hussein menilai bahwa pemahaman sekularisasi bisa menjadi cara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan konteks modern, jika tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar Islam. Sekian dari penjelasan sejarah sekularisme dan sekularisasi. Baik, tadi sudah jelaskan tentang sekularisme dan sekularisasi. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang dinamika sekularisme yang ada di barat.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan dinamika sekularisme. Nah, jadi sejarahnya ini berawal dari kekecewaan masyarakat Barat itu terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan. Jadi seiring waktu itu pemikiran ini menyebar ke dunia Islam, terutama itu pada masa kolonial. Dan di India hukum Islam diganti jadi hukum kolonial Inggris. Di Turki sekularisme dilegalkan saat kekhalifahan Utsmani runtuh. Nah, jadi di Mesir ini muncul setelah invasi Prancis. Indonesia sekularisme berkembang melalui pengaruh kolonial Belanda. Tokoh seperti Snoch, Horst Ronche. Nah, itu menyarankan agar urusan agama dibatasi hanya untuk ibadah pribadi, sedangkan politik dan sosial diatur oleh pemerintah kolonial. Hal ini memicu adanya pergeseran pola pikir masyarakat dan mulai menjauhkan agama dari kehidupan publik. Dalam sejarah ini, sekularisme Barat berkembang karena adanya dinamika internal atau sains dan industri. Nah, sedangkan di dunia Islam karena adanya faktor eksternal atau penjajahan. Baik, itu teman-teman penjelasan dari sejarah dan dinamika sekularisme. Oh my god! Wow! Baik teman-teman, kita akan lanjut mengenai permasalahan dari Islam dan sekularisme. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Check it out. Oke guys, jadi antara Islam dan sekularisme pasti memiliki permasalahannya, dimana permasalahan utama dari sekularisme ini adalah konteks dunia luas ya. Jadi sekularisme bukan hanya sekedar memisahkan antara agama dan negara, tapi juga berdampak penting pada kehidupan sehari-hari manusia dalam pendidikannya, ekonominya, kemudian budaya dan moralitas seseorang. Masalah yang pertama yaitu pendangkalan agama, di mana sekularisme ini itu mendorong masyarakat untuk memisahkan agama dari urusan dunia. Adapun akibatnya, yang pertama misalnya nilai-nilai agama hanya dianggap relevan di tempat ibadah, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya seseorang berdagang, dia hanya melakukan ibadah tersebut atau menerapkan aspek nilai-nilai agama itu pada ketika dia ibadah, tetapi tidak saat dia berdagang. Kemudian yang kedua, generasi muda mulai melihat agama sebagai opsional. Dia bisa memilih antara agama A dan agama B, bukan menjadikan dasar atau pondasi kehidupannya. Nah, kemudian permasalahan antara Islam dan sekularisme yang kedua yaitu adalah krisis moral, di mana sekularisme ini menempatkan atau menetapkan etika di luar konteks agama. Nah, yang pertama, akibatnya misalkan norma atau moral menjadi relatif dan tidak menyimpang dan banyak yang menyimpang gitu maksudnya. Oke, permasalahan yang kedua yaitu adalah krisis moral, di mana norma seseorang atau moral seseorang menjadi relatif dan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman gitu ya, mengikuti tren zaman. Kemudian yang kedua ada itu terjadinya peningkatan perilaku menyimpang, yaitu adalah diskriminasi, korupsi, perjudian, pergaulan bebas dan lain sebagainya, bahkan sampai kekerasan seksual. Nah, moralitas ini tidak lagi didasarkan atau dilandaskan pada ajaran agama, tetapi juga pada hukum buatan manusia yang bisa dimanipulasi. Nah, dari permasalahan yang ketiga ini adalah pemisah ilmu dan nilai-nilai spiritual. Nah, sekularisme ini memisahkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman.
Contohnya, misalkan ilmu dianggap netral, padahal dalam Islam bahwa ilmu ini harus dikembangkan, atau ilmu akan yang menjadikan bahwa kita pengakuan terhadap keesaan Allah. Dan yang kedua adalah dampaknya itu pendidikan hanya mengajarkan kecerdasan intelektual atau IQ, tapi tidak mengajarkan atau dia hanya mengabaikan kecerdasan spiritual seperti mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita contohkan dalam kurikulum sekolah, misalkan ya, salah satu dari teknologi itu berkembang pesat, di mana dia hanya menekankan terhadap ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu yang lainnya, tapi tidak menerapkan ilmu-ilmu spiritual dalam ilmu tersebut. Maka terjadilah antara permasalahan sekularisme dan juga permasalahan antara sekularisme dan Islam. Ketika agama dipisahkan dari kehidupan publik, munculnya pasti banyak muncul permasalahannya. Yang pertama, nilai-nilai spiritual mulai hilang dari pendidikan. Kemudian masyarakat mengalami krisisnya moral, dan banyak juga yang mulai merasakan agama ini hanya sekedar ibadah pribadi saja. Contohnya, misalnya bisa kita lihat ya, di berbagai sekolah atau di berbagai lembaga pendidikan, di mana nilai-nilai keagamaan ini makin merendah atau makin hilang akibatnya pengaruh dari sistem sekularisme tersebut. Baik, oleh karena itu beberapa tokoh muslim mencoba mencari titik jalan tengahnya, seperti Nurcholish Madjid misalnya menilai bahwa sekularisme tidak harus dimusuhi mentah-mentah selama tujuannya menjaga netralitas negara. Sementara tokoh Said Nurcholish Al-Attas menawarkan solusi yang lebih dalam, seperti mengembalikan ilmu pengetahuan agar selaras lagi dengan nilai-nilai Islam yang disebut Islamisasi ilmu. Intinya, sebagai umat Islam, kita perlu lebih bijak dan sadar terhadap bahayanya sekularisme. Bukan untuk menolak modernitas, tapi agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri. Karena kita harus tetap bisa menjawab tantangan zaman, tapi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh my god! Wow! Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.